bertanya itu. Kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini aku akan menceritakan satu kisah tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang yang tidak pernah diketahui identitasnya sampai sekarang. Penasaran dengan gimana ceritanya? Langsung saja kita masuk. Bayangkan ada seseorang di luaran sana, seseorang yang membunuh tanpa ampun, lalu menantang polisi dan media dengan surat-surat yang penuh dengan kode rahasia yang menamai dirinya The Zodiac. Identitasnya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal Amerika. Inilah kisah tentang Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah nama samaran seorang pembunuh berantai tak dikenal yang membunuh 5 korban di wilayah Teluk San Francisco antara Desember 68 sampai Oktober 69. Kasus ini digambarkan sebagai kasus pembunuhan yang tak bisa dipecahkan, paling terkenal dalam sejarah Amerika. Pembunuhan pertama yang dikaitkan secara retroaktif dengan Zodiac adalah penembakan siswa sekolah menengah yang bernama Betty Lou Jensen dan David Arthur Faraday pada tanggal 20 Desember 1968. Faraday adalah seorang siswa sekolah menengah di kota Vallejo, sedangkan Jensen adalah seorang siswa sekolah menengah di Hogan. Pada pukul 8.30 malam, Faraday menjemput Jensen untuk bertemu dengan salah satu temannya. Beberapa saat setelah pukul 9 malam, mereka berkendara ke pinggiran Vallejo dan parkir di jalur kekasih di Lake Herman Road, tepat di dalam batas kota Benicia. Antara pukul 23.05 sampai 23.10, Faraday dan Jensen diserang oleh tembakan pistol oleh orang yang tidak dikenal. Lalu setelahnya, seorang pengendara menemukan jasad mereka berdua dan melaporkannya kepada polisi. Jensen meninggal dunia di tempat, sedangkan Faraday meninggal di rumah sakit. Tidak ada saksi mata, tidak ada jejak yang dapat digunakan sebagai bukti. Satu-satunya motif yang dapat disimpulkan oleh polisi adalah orang gila yang secara random membunuh. Meskipun penyelidikan intensif dilakukan selama beberapa bulan ke depan, tetap tidak ditemukan adanya tersangka yang layak atas kasus itu. Lalu pada tanggal 4 Juli 1969, pembunuhan sepasang kekasih terjadi lagi. Kali ini menimpa pasangan Darlene Ferrin dan Michael Mageau. Ferrin populer di Vallejo karena pekerjaannya di sebuah restoran lokal, tempat ia bertemu dengan Michael Mageau. Nah, pada tanggal 4 Juli, mereka berdua sepakat untuk berkencan meskipun Ferrin ini sudah menikah. Jadi status hubungan dengan Mageau itu adalah pacar gelapnya. Ferrin tiba di rumah Mageau sekitaran pukul 12 malam. Segera setelah mereka meninggalkan rumah Mageau, pasangan itu menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh seseorang dengan menggunakan mobil yang berwarna terang. Mereka keluar dari Vallejo menuju ke arah Lake Herman Road. Tak lama sebelum tengah malam, mereka membelokkan mobilnya ke sebuah parkiran yang ada di Blue Rock Spring Park. Ini adalah jalur kekasih lainnya yang terletak hanya 2 mil dari Lake Herman Road. Mereka parkir sekitaran 70 kaki dari arah pintu masuk, disusul dengan kendaraan lain yang parkir sekitar 80-an kaki di sebelah kiri mereka. Pengemudi asing itu mematikan lampu dan berdiam diri di dalam mobil. Mageau sempat bertanya kiranya siapa pengemudi itu, namun Ferrin mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir atas kehadirannya, dan orang asing tiba-tiba pergi dari tempat itu. Namun, 5 menit setelahnya orang itu kembali lagi memasuki parkiran itu. Kali ini jaraknya lebih dekat dengan mobil mereka berdua.
orang asing itu keluar dan menyoroti Ferin dan Michael. Mereka menyangka kalau orang asing itu adalah polisi yang sedang berpatroli. Karena hal itu, Mageau refleks menurunkan kaca jendela mobil mereka. Tanpa babi bu, tiba-tiba orang asing itu menembakkan pistol yang kemudian melukai mereka berdua. Satu peluru mengenai Mageau di lengan kanan dan melukai leher Ferin. Mageau mencoba untuk meninggalkan mobil, tetapi gagang mobil itu tidak ditemukan atau terlepas. Penyerang kembali ke mobilnya, membuka pintu, dan tidak diketahui secara pasti apa yang dilakukan oleh penyerang itu di dalam mobilnya. Saat mereka sedang berjuang untuk keluar dari mobil itu, tiba-tiba penyerang itu melakukan tembakan kedua kalinya untuk mereka berdua, masing-masing 2 kali tembakan. Si penyerang langsung kembali ke mobil dan pergi dari tempat itu. Seorang penjaga lapangan golf mendengar tembakan itu di sekitaran pukul 12.10 dini hari. Tak lama kemudian, polisi datang ke TKP. Pelaku tidak meninggalkan satu petunjuk apapun untuk bisa ditelusuri. Lalu datanglah 3 remaja yang menyaksikan pasangan yang terluka dan mendapatkan pertolongan. Namun, sekitaran 20 menit kemudian Ferin dinyatakan meninggal. Ferin meninggal di rumah sakit dan Mageau selamat. Mageau juga menggambarkan ciri-ciri penjahat yang menyerang mereka. Pria berkulit putih, bertubuh besar, tingginya sekitar 175 cm, dan kira-kira berat badannya ini antara 80-90 kg. Dengan wajah yang besar serta rambut kuning kecoklatan dan keriting. Pembunuh berpakaian gelap dan tidak berkacamata. Detail ini tentunya tidak cukup untuk menetapkan siapa tersangkanya. Namun setelahnya polisi menerima panggilan dari seseorang asing, di mana panggilan ini dari telepon umum yang berjarak 2 blok dari kantor pusat. Pria di ujung telepon berkata, "Saya ingin melaporkan pembunuhan ganda. Jika Anda pergi ke 1 mil ke arah timur, tepatnya di Columbus Parkway, menuju taman umum, Anda akan menemukan anak-anak di dalam bus yang berwarna coklat. Mereka ditembak dengan senapan Luger 9 mm. Saya juga membunuh anak-anak itu tahun lalu. Selamat tinggal." Itu, kata seseorang di dalam telepon. Pembunuh berantai biasanya akan berhenti sejenak untuk merenungkan perbuatannya. Seorang penulis berspekulasi bahwa 7 bulan antara serangan di Lake Herman Road dan di Blue Rock Springs merupakan masa tenang bagi zodiak. Banyak yang berspekulasi bahwa Darlene Ferrin mengenal pembunuhnya. Kelleher dan Noyes mengaitkan hal ini dengan teori dari buku Zodiak oleh Robert yang terbit pada tahun 1986. Dia berargumen panjang lebar tentang adanya hubungan berdasarkan wawancara dengan teman-teman Darlene Ferrin. Tapi hubungan yang pasti belum terbukti. Mageau memberikan kesaksian yang bertentangan tentang apakah Ferrin mengenal pembunuhnya. Di rumah sakit, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal pembunuhnya. Tapi di lain waktu, dia mengatakan bahwa pembunuhnya ini bernama Richard. Saudari Ferrin mengaku bahwa salah satu pacarnya Ferrin itu bernama Richard. Dalam korespondensi selanjutnya, Zodiak menyebut Darlene Ferrin sebagai seorang gadis. Ferrin ini memang mengenal Betty Lou Johnson dan David Faraday yang diserang di Lake Herman Road karena dia tinggal kurang dari 2 blok dari rumahnya Johnson. Mereka juga sama-sama bersekolah di sekolah menengah Hogan. Ia juga familiar dengan status jalan Lake Herman Road sebagai jalur kekasih. Terdapat foto Ferrin dan seorang pria yang tak dikenal yang wajahnya ini mirip sekali dengan sketsa muka zodiak.
Polisi pun mengatakan bahwa foto itu diambil di San Francisco pada tahun 67 atau tahun 66. Lalu pada tanggal 1 Agustus 1969, Value Times, San Francisco Chronicle, serta Francisco Examine menerima surat-surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Vallejo. Ketiga surat tersebut hampir identik dengan dimulai dengan kalimat, "Saya adalah pembunuh dua remaja pada Natal tahun lalu di Danau Herman dan gadis itu pada tanggal 4 Juli lalu." Ketiga surat itu penuh dengan salah eja dan menyajikan hubungan definitif pertama antara dua serangan terpisah di Vallejo. Ketiga surat itu berisi dengan kriptogram yang berbeda. Ketiganya digabungkan untuk membentuk sandi Z408. Penulisnya mengklaim, dalam sandi ini terdapat identitas saya. Ia menuntut agar kode-kode itu dicetak di halaman depan surat kabar. Jika tidak, dia mengancam akan berkeliling lalu membunuh orang-orang dengan jumlah yang sangat banyak di akhir pekan. The Chronicle menerbitkan kriptogram ketiganya di edisi 2 Agustus. Dalam artikel yang menyertainya, Kepala Polisi Vallejo mengatakan, "Kami tidak yakin bahwa surat itu ditulis oleh si pembunuh. Ia meminta si pembunuh mengirimkan lebih banyak fakta untuk membuktikan identitasnya." Pada tanggal 4 Agustus, Examine menerima surat dengan salam, "Yang terhormat redaktur, ini Zodiac berbicara." Surat ini menandai debut persona Zodiac. Ini adalah pertama kalinya si pembunuh menyebut dirinya sebagai Zodiac. Dalam surat kedua kepada media ini, si pembunuh menulis jauh lebih panjang daripada biasanya. Ia dengan senang hati mengabulkan permintaan kepala polisi untuk menginformasikan lebih detail dari dua pembunuhan yang telah dia lakukan. Bagaimana dia menembak Michael Mageau, bagaimana ia menggambarkan penjaga lapangan golf, dan mengenai serangan di Lake Herman Road. Ia mengungkapkan bahwa dia telah meletakkan senter bersama pistolnya agar dia bisa membidik dengan tepat sasarannya. Surat tertanggal 4 Agustus itu juga yang membuat penyelidik kembali ke sandi Z408. Si pembunuh pun menuliskan, "Ketika mereka berhasil menangkapnya, maka mereka akan bisa menangkap saya." Pesan yang dideskripsi tidak mampu mengungkapkan identitas Zodiac. Petugas FBI maupun CIA berusaha mendeskripsi sandi Z408. Lalu pada tanggal 5 Agustus, sandi tersebut bisa dipecahkan oleh Donald dan Betty Harger yang merupakan sepasang suami istri, bukan seorang kriptologi. Betty menggunakan tipuan dengan menebak dengan tepat kata bunuh akan muncul dalam pesan tersebut. Pesan itu penuh dengan salah eja dan merujuk pada cerita pendek Richard Connell pada tahun 1924 yang berjudul The Most Dangerous Game. Zodiac menjelaskan bahwasanya membunuh adalah cara yang tepat untuk mengumpulkan budak untuk akhiratnya. Teks lengkap sandi Z408 yang telah didekodekan berbunyi, "Saya suka membunuh orang karena sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan daripada membunuh binatang liar di hutan, karena manusia adalah hewan paling berbahaya dari semuanya. Membunuh adalah sesuatu yang memberikan pengalaman terbaik bagi saya. Membunuh sesuatu memberi saya pengalaman yang mendebarkan, bahkan lebih baik daripada berhubungan seks dengan seorang gadis. Bagian terbaiknya adalah ketika saya mati.
Saya akan terlahir kembali di surga dan semua yang telah saya bunuh akan jadi budak saya. Saya tidak akan memberitahu kepada Anda siapa nama saya, karena Anda akan mencoba menurunkan atau menduduki puncak koleksi saya untuk kesenangan akhirat saya. Itu kurang lebihnya isi dari kode Z408. VPD meminta seorang psikiater untuk menganalisis pesan dari zodiak itu. Dokter tersebut menjelaskan bahwa penulis itu merasa maha kuasa berdasarkan fantasinya tentang mengumpulkan budak spiritual. Analisis tersebut menggambarkan zodiak sebagai seseorang yang ada duka sedang termenung dan terisolasi dan berspekulasi bahwa pujian si pembunuh atas pembunuhan daripada seks bisa jadi merupakan ekspresi ketidakmampuan. Pada pukul 4 di tanggal 27 September 1969, mahasiswa Pacific Union College yang bernama Brian Hartnell dan Cecilia Shepard yang sedang berpiknik di Danau Berisa. Beberapa saat kemudian, Shepard melihat seseorang di balik pohon yang sedang mengawasi mereka. Dia mengenakan tudung algojo hitam dengan kacamata hitam jepit. Dia menggunakan bib dengan kertas putih berukuran 3x3 dengan logo zodiak di dadanya. Dia mengacungkan pistol yang diyakini Hartnell adalah kaliber 45. Zodiak mengatakan bahwa dia sedang melarikan diri setelah dia membunuh penjaga dan membutuhkan mobil serta uang agar dia bisa kabur ke Meksiko. Sebelum mengikat Shepard, Zodiak menyuruh Shepard untuk mengikat dulu Brian Hartnell. Tetapi karena simbolnya terlalu longgar, Zodiak pun mengencangkannya. Hartnell masih percaya bahwa mereka ini sedang dirampok ketika Zodiak menghunus pisau dan menusuk mereka. Hartnell menderita 6 luka, sedangkan Shepard menderita 10 luka. Lalu Zodiak berjalan sekitar 500 yard ke Knoxville Road, meninggalkan beberapa jejak kaki untuk bisa dipelajari oleh para detektif. Lalu dia menggambar simbol di pintu mobil Hartnell dengan spidol hitam dan menuliskan Vallejo 12-2068 atau 20 Desember 68, lalu 7469 atau 4 Juli 1969, 27696 yang berarti tanggal 27 bulan 6 1969 by knife dengan pisau. Setelah mendengar jeritan seorang nelayan dan putranya bergegas untuk memberikan pertolongan, 2 penjaga taman tiba dan merawat 2 pasangan itu sampai ambulans tiba. Deputi Napa County menanggapi laporan serangan itu. Lalu mereka membawa pasangan itu ke rumah sakit. Shepard mengalami koma selama perjalanan dan tak pernah sadar kembali sampai ia meninggal 2 hari setelah penyerangan itu. Sedangkan Hartnell selamat untuk menceritakan kisahnya kepada pers. Sebelumnya pada hari itu, seorang pria yang mencurigakan memang sudah terlihat di sekitaran Danau Berisa oleh beberapa orang. Nah, karena laporan dari orang-orang yang sempat melihat orang mencurigakan itu di daerah danau, polisi pun langsung menggelar investigasi besar-besaran untuk mengetahui rupa dari penyerang itu. Karena mereka berpotensi melihat zodiak tanpa tudungnya, orang-orang yang sempat melihat pria mencurigakan itu bekerja sama dengan fotografer Napa Valley Register yang bernama Richard. Hal ini dilakukan untuk bisa membuat sketsa menggunakan perangkat pengkomposisi wajah identikit. Lalu polisi menunjukkan gambar itu kepada saksi lainnya untuk mengonfirmasi apakah orang itu yang mereka lihat.
Tersangka digambarkan memiliki tinggi sekitaran 6 kaki dan berat sekitar 200 pon. Hal ini cocok dengan deskripsi dari Hartnell dan Shepard. Graysmith juga menggambarkan sketsa kostum Zodiac setelah Hartnell menggambarkan kepadanya. Zodiac berkendara sekitar 27 mil dari TKP ke tempat cuci mobil di pusat kota Napa. Dia menggunakan telepon umum untuk menghubungi Departemen Sheriff Napa County di pukul 19.40. Jadi sekitaran 3 jam setelah dia melakukan penyerangan. Dia memberitahu kepada petugas operator dia ingin melaporkan pembunuhan yang bukan pembunuhan ganda serta mengakui kejahatannya. Dia tidak menutup telepon. Reporter radio menemukan teleponnya terlepas beberapa menit setelahnya. Telepon umum itu terletak beberapa blok dari kantor sheriff. Para detektif menemukan sidik jari basah dari gagang telepon itu. Tapi lagi-lagi tidak bisa mencocokkan sidik jari dengan tersangka. Pembunuhan terakhir yang telah dikonfirmasi oleh Zodiac terjadi 2 minggu setelah serangannya di Danau Berisa. Sekitar pukul 21.40 di tanggal 11 Oktober di pusat kota San Francisco, Zodiac memanggil sebuah taksi yang dikemudikan oleh mahasiswa doktoral bernama Paul Stein. Pembunuh tersebut menyebutkan tujuannya ke Presidio Heights. Ketika taksi tiba di Jalan Washington dan Maple, pembunuh tersebut meminta untuk diantarkan ke satu blok lagi. Di Jalan sekitaran Washington dan Cherry, pada sekitaran pukul 21.55, Zodiac menembak kepala Stein dan mengambil dompet serta kunci mobilnya. 3 remaja menyaksikan kejadian itu tepat di sebuah rumah di seberang taksinya milik Stein. Wajah Zodiac terlihat jelas di bawah lampu jalan. Para remaja ini menyaksikan Zodiac sedang membersihkan kendaraan dan mengacak-ngacak pakaian Stein. Ia meninggalkan 2 sidik jari parsial di tangan kanannya. Saat Zodiac sedang mengurus taksi, anak-anak tersebut menghubungi Departemen Kepolisian San Francisco. Mereka menggambarkan pelaku sebagai orang yang berkulit putih, berbadan tegap, dan menggunakan jaket hitam atau gelap. Namun, petugas operator malah keliru memberikan informasi kalau orangnya itu berkulit hitam. Hal ini tentu saja membuat responnya menjadi kacau, di mana sheriff yang diutus ke lokasi itu sempat bertemu dengan orang yang berciri-ciri sama, hanya dia ini berkulit putih. Kan tadi infonya bahwa pria itu berkulit hitam. Justru hal inilah yang membuat kocaknya pada situasi itu. Dan ternyata Zodiac pun mengakui di korespondensi suratnya bahwa dialah yang ditemui oleh sheriff yang ditugaskan pada saat itu untuk bertanya itu. Kocak. Ketika polisi tiba di TKP, Paul Stein ditemukan sudah tidak bernyawa. Dari 1969 sampai 1974, Zodiac mengirimkan kurang lebih sekitar 20 surat. Isinya ancaman, pengakuan, dan kode-kode misterius. Salah satu chipper terkenal, Z340, baru terpecahkan lebih dari 50 tahun kemudian, yaitu di tahun 2020. Dalam surat, ia mengaku telah membunuh 37 orang, meski bukti resmi hanya mendukung 5 korban tewas dan 2 selamat. Zodiac bukan hanya pembunuh. Dia ini ingin menjadi legenda dan menakut-nakuti seluruh negara lewat media. Banyak ahli percaya bahwa Zodiac ini memiliki narsisme yang ekstrim. Dia ingin pengakuan dan kekuasaan dari rasa takut. Polanya berbeda dengan serial killer lain. Bukan hanya mencari korban, tapi dia juga mencari panggung. Dia mungkin merasa lebih unggul daripada polisi, sehingga dia mempermainkan mereka.
Setengah abad sudah berlalu, teknologi forensik dan pengujian DNA semakin berkembang pesat. Namun, zodiak tetap menjadi hantu yang bersembunyi di antara catatan kriminal. Apakah dia seseorang yang sudah lama mati, atau justru dia masih hidup dan berada di antara kita, sambil tersenyum puas karena dia sudah mengelabui dunia? Satu hal yang pasti, Zodiac Killer bukan hanya sekedar pembunuh. Dia adalah simbol teror yang menunjukkan bahwa ketakutan bisa lebih abadi daripada sekedar darah yang bertumpah. Sekian cerita dari Zodiac Killer. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan cerita-cerita yang lain. Tulis juga di kolom komentar kasus atau tokoh siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.